Selamat siang Pak Dido, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Novi, keadaan saya alhamdulillah baik Bu Novi. Hmm, Oke, baiklah Pak Dido. Hari ini Pak Dido akan melakukan kegiatan coaching. Nah, bagaimana? Apakah Bapak Dido sudah siap? Insya Allah siap Bu Novi. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Riri. Nah, oke, baik. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Dido, yaitu yang pertama mengenai praktik coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya Pak Dido? Begini Bu Novi, saat praktek coaching kemarin sudah pasti ada perasaan nervous Bu Novi. Deg-degan juga ada Bu Novi, karena ini baru awal dan saya belum terbiasa dengan teknik tirtanya, karena semua tahapannya harus sesuai dengan alur tirtanya kan Bu Novi ya. Iya, iya. Benar Pak Dido. Jadi karena Bapak memang belum terbiasa ya Pak ya dengan alur tirta. Nah, semoga untuk kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Dido. Insya Allah Bu Novi, semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar Bu Novi. Nah, baik. Pak Dido, dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan nantinya nih. Yang pertama itu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhirnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira pada bagian mana yang Bapak Dido masih kurang yakin nih Pak? Saya masih kurang yakin pada bagian presentnya Bu Novi, karena di situ kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan kepada coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya juga sulit nantinya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Novi. Iya, benar sekali Pak Dido. Baik, jadi Bapak Dido masih merasa kurang yakin pada bagian presence, dan itulah nanti yang perlu Bapak kembangkan lagi ya Pak ya. Ya benar Bu Novi. Oke. Terakhir nih Pak Dido, satu lagi. Kira-kira apa harapan yang ingin Bapak Dido capai dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya sangat berharap nantinya akan ada solusi terbaik yang dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu Novi, seperti itu. Oke, baik. Nah, semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai supervisor, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah nanti kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru ada peningkatan dan lebih baik dari coaching sebelumnya. Nah, silakan untuk dilanjutkan ya Pak Dido. Baik Bu Novi, terima kasih ya Bu Novi. Semoga nanti kegiatan coaching saya dapat berjalan dengan lancar ya Bu Novi. Amin, insya Allah. Ya Pak. Selamat siang Bu Riri, bagaimana kabarnya hari ini Bu Riri? Alhamdulillah baik Pak Dido. Oke, baiklah Bu Riri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Riri telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Bu Riri sampaikan pada kegiatan coaching kita kali ini Bu Riri? Baiklah Pak Dido, saya juga mengucapkan terima kasih
pada Pak Dido yang telah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Dido, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di kelas, di mana salah satu murid saya ada yang berkebutuhan khusus. Jadi, anak ini hanya akan mengerjakan tugas apabila saya berada di sampingnya. Bila saya tidak berada di sampingnya, ia tidak akan bersemangat mengerjakan tugasnya. Namun, apabila saya telah berada di sampingnya, maka apapun tugas yang diberikan akan dikerjakannya dengan baik. Baiklah, jadi lebih kepada peserta didik ternyata ya Bu Riri. Jadi di sini salah satu murid Bu Riri ternyata ada yang berkebutuhan khusus atau yang istimewa ya Bu Riri. Jadi keinginannya untuk mengerjakan tugas itu tergantung apabila ada Bu Riri di sampingnya. Namun apabila Bu Riri tidak ada di sampingnya, maka ia tidak akan mengerjakan tugasnya ya Bu Riri. Iya Pak Dido, lebih kurang seperti itulah keadaannya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Bu Riri harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu Riri? Saya ingin ada solusi Pak Dido dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung harus melakukan cara apa lagi untuk mengatasi permasalahan murid saya. Tidak mungkin saya bisa mendampinginya setiap saat. Oke. Baiklah, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Bu Riri hadapi saat ini? Atau mungkin Bu Riri bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Riri waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur Pak Dido, setiap hari yang pertama kali menjadi pengamatan saya adalah murid saya yang istimewa ini. Saya akan memastikan murid saya yang istimewa ini telah mengerjakan tugas atau belum. Sebenarnya anak ini memiliki bakat juga, bakat yang istimewa. Ia lebih suka berbicara dalam bahasa Inggris dan memiliki banyak sekali kosakata dalam bahasa Inggris. Oke, bagus. Nanti ternyata kemampuannya juga cukup banyak ya Bu Riri. Baiklah Bu Riri, sudah pernahkah Bu Riri menanyakan sebelumnya kepada murid tersebut apa yang diinginkannya agar setiap tugas yang Bu Riri berikan dapat selesai tepat waktu, Bu Riri? Sudah Pak Dido, kemarin ini ia menceritakan kalau ia bingung saat akan mengerjakan tugas. Ia meminta saya membimbingnya secara langsung di tempat duduknya. Akhirnya saya berpikir mungkin anak ini harus selalu dibimbing saat akan mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Baiklah, tadi Bu Riri menyampaikan bahwa murid Ibu ini harus dibimbing secara langsung. Kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid itu seperti apa, Bu Riri? Dalam pembelajaran saya menginginkan murid ini selalu senang dan bisa mengikuti pembelajaran dan sangat disayangkan rasanya kalau dia tidak bisa mengerjakan tugas sementara ia memiliki bakat yang luar biasa. Iya, benar sekali Bu Riri. Baiklah, jadi Bu Riri menginginkan murid ini selalu senang dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas tepat waktu ya, begitu ya Bu Riri? Iya Pak Dido, jadi di kelas bisa lebih menyenangkan karena saya tidak harus berdiri di samping murid tersebut karena murid yang lain juga harus diperhatikan. Iya benar Bu Riri, murid yang lain juga butuh perhatian juga ya Bu Riri. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu Riri lakukan dalam waktu dekat ini Bu Riri? Menurut saya mungkin saya akan berusaha untuk melakukan praktek tutor sebaya. Saya akan mengelompokkan murid tersebut dengan murid yang pintar sehingga ia bisa dibimbing oleh temannya yang berada dalam satu kelompok. Wah, luar biasa sekali dia Bu Riri ini. Bu Riri benar-benar merencanakan bagaimana Bu Riri ingin sekali semua murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik
tanpa terkecuali dengan memberikan bimbingan khusus terutama bagi murid Bu Riri yang istimewa ya Bu Riri. Semoga niat baik Bu Riri ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Riri. Insya Allah Pak Dido, semoga Allah memudahkan saya dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Amin. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Riri lakukan? Insya Allah secepatnya Pak Dido, dan setiap hari saya akan mempraktekkannya. Semoga dengan dibantu rekan sejawat, murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, baiklah Bu Riri. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan ya Bu Riri. Kira-kira apa yang bisa Bu Riri dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Bu Riri? Baiklah Pak Dido, jadi dari obrolan kita ini saya merasa mendapatkan solusi cara membimbing siswa saya yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu dengan menjadikan rekan sejawatnya sebagai tutor sebaya. Oke, baiklah, luar biasa semangat dan keinginan Bu Riri ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini dapat mengatasi permasalahan Bu Riri. Saya tunggu cerita Bu Riri selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Bu Riri menerapkan rencana pembelajaran tadi. Baiklah Bu Riri, terima kasih atas waktunya ya Bu Riri. Ya, terima kasih juga Pak Dido. Oke, selamat siang Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Dido. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktik coaching kita hari ini ya. Pak Dido dan Bu Riri sudah melakukan praktik coaching dengan baik, dengan luar biasa. Berdasarkan pengamatan saya, praktik coaching yang sudah dilakukan tadi sudah terlihat alur ceritanya pada saat percakapan tersebut, seperti sudah terlihat tujuan, identifikasi, sudah terlihat rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selain itu ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tersebut, khususnya kepada Pak Dido selaku coach. Nah, menurut Bapak Dido, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Begini Bu Novi, indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Begitu Bu Novi. Oke, baik. Nah, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan oleh Bu Riri sendiri pada praktik pembelajaran selanjutnya ya Pak Dido. Kemudian tadi Pak Dido menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau pada kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ini. Di sini saya mengamati bahwasanya Pak Dido sudah dapat melakukan hal tersebut dengan baik. Semuanya terlihat saat Bapak Dido mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Riri. Sehingga kompetensi presence atau kehadiran penuhnya dapat terlihat dan terlaksana dengan baik. Nah, dengan kita hadir secara penuh, dengan kita menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, maka semua hal itu akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusunnya dengan lebih baik, dengan lebih maksimal nantinya. Ya, benar sekali Bu Novi. Oke, terima kasih Pak Dido selaku coachnya dan Bu Riri selaku coach dalam praktik coaching
yang sudah dilakukan hari ini dan sudah memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa untuk menjadi coach itu kita memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi coaching yang ada sehingga akan tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Ya, selamat siang juga Bu Riri, Bu Novi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Novi karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu mengevaluasi saya dalam praktek coaching kali ini. Semoga di lain kesempatan Bu Novi masih bersedia membantu saya jika menemukan kendala lagi. Begitu Bu Novi. Oh, insya Allah, ya insya Allah Pak Dido, tentu saya juga akan merasa senang jika bisa berbagi dan saling membantu dengan sesama. Saya siap mendengarkan cerita lain dari Pak Dido nanti. Oke, baiklah kalau begitu kita cukupkan kegiatannya sampai di sini ya Pak Dido. Selamat siang dan selamat bekerja kembali. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi ya Bu Novi. Selamat siang juga Bu Novi.